Halo semuanya, kembali lagi video dari Rahma. Kali ini saya akan membahas mengenai review singkat tentang game edukatif melalui web yakni Bluecat. Bluecat sendiri sangat cocok diterapkan untuk usia anak 7-13 tahun karena antarmuka dan gaya permainannya sangat ramah anak. Kemudian untuk mata pelajaran, Bluecat sendiri bersifat fleksibel dan bisa digunakan untuk hampir semua mata pelajaran, tergantung isi kuisnya. Contohnya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kuis sinonim, antonim, dan untuk matematika, penjumlahan, hitung, dan sebagainya. Nah, untuk alur bermainnya, simak video berikut ini. Nah, di sini sudah ada yang layar HP itu merupakan alur dari siswa dan yang laptop itu merupakan dari host atau guru. Nah, setelah siswa memasukkan nama, kemudian bisa memulai permainan. Di sini sudah ada tutorialnya, kita bisa mengklik ya. Nah, ini cara bermainnya, kita menstok atau mengumpulkan makanan dulu untuk dijual kepada pembeli. Yang kemudian setelah pembeli itu mendapatkan makanan, kemudian kita bisa mendapatkan poin atau uang yang dijadikan poin. Nah, untuk menstok makanan atau menyimpan makanan, kita perlu menjawab beberapa soal dan jawaban itu harus benar. Jika salah, maka kita tidak mendapatkan stok makanan. Seperti di video. Sebenarnya permainan Bluecat ini banyak banget mode permainan yang bisa diterapkan. Di sini saya memilih cafe sebagai permainan. Nah, jika benar maka akan menambah jumlah stok makanan. Nah, jika salah, maka akan terdapat jawaban yang benar. Nah, di sini kita menjual dengan mengklik makanan, kemudian diklik ke pembeli yang melakukan pesanan. Seperti itu. Nah, di sini sudah selesai dan ada laporan permainan, berapa banyak soal yang bisa dijawab, benar salahnya, dan poin yang dikumpulkan. Kebetulan ini juara 1 karena pemainnya cuma 1. Nah, ini juga terdapat di layar host laporannya, siapa yang juara. Namun untuk laporan lebih detail kita perlu mengupgrade ke akun yang premium dulu. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dari Bluecat sendiri. Yang pertama, elemen dan suara dalam web Bluecat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, tersedia banyak mode seperti Tower Defense, Goal Quest, dan Cafe yang membuat permainan itu tidak membosankan. Yang kedua adalah kelemahan. Pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika tidak, maka permainan Bluecat akan terkendala. Yang kedua, jika terlalu sering digunakan, siswa bisa kehilangan aspek diskusi atau kerja kelompok secara langsung, sehingga untuk pembelajaran kolaboratif tidak bisa diterapkan untuk pembelajaran Bluecat sendiri. Yang selanjutnya adalah hal yang dipelajari.
melalui Bluecast sendiri. Yang pertama, penguatan materi. Anak-anak belajar dan mengulang materi pelajaran melalui kuis interaktif. Kan Bluecast sendiri pengulangan materinya sering kan? Maksudnya soal-soal itu sering diulangi. Yang kedua, strategi dan manajemen waktu. Beberapa mode seperti Goal Quest atau Cafe memerlukan strategi sederhana dan pengelolaan waktu seperti yang dicontohkan pada alur bermain. Yang selanjutnya adalah mendukung pembelajaran, mulai dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. Anak mengingat, memahami, dan menerapkan materi melalui soal interaktif, meningkatkan minat terhadap materi belajar melalui game yang aktivitas fisik terbatas, tapi hanya tetap melatih koordinasi tangan, mata, dan kecepatan reaksi. Selanjutnya, Bluecast sesuai anak SD. Betul, alasannya antar muka visual yang menarik dan ramah anak. Yang kedua, sifat game-nya edukatif, tidak hanya main tapi juga mengulang materi pelajaran secara menyenangkan. Saran dari saya, pengembangannya tambahkan mode belajar sambil cerita. Buat mode di mana anak bermain sambil mengikuti alur cerita, misalnya petualangan edukatif. Yang kedua, fitur penjelasan jawaban. Kan di Bluecast itu tidak ada fitur penjelasan, hanya memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi setiap kali siswa menjawab soal baik, benar, atau salah itu muncul penjelasan sederhana. Sekian video pembahasan review singkat mode game edukatif Bluecast dari saya. Saya akhiri, bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya.